cerita janji Juni. Juni. Halo majikan, selamat datang lagi di teman cerita janji Juni, di mana di bulan Juni ini akan spesial lebih banyak full konten horor ya. Buat yang pada baru nonton nih, terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan mungkin bingung janji Juni apaan? Apakah saudaranya janji jiwa? Kopi kali ah. Intinya di sini Babu hanya ingin mengingatkan, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Karena tahun lalu diriku asal jeplak aja gitu, asal ngucap karena vakum udah lama nggak buat video gitu kan, video horor. Jadinya pas di bulan Juni baru janjilah ya udah nanti bulan Juni full horor aja begitu. Nah para majikan ini ternyata udah pada subscribe, pada geragas-geragas gitu, alias beneran lagi omongan Babu. Ya udah jadinya mau nggak mau udah kalau bulan Juni ini bakalan full Oktober ceritanya begitu cina. Tapi nggak terasa udah setahun, berarti cepat banget ya, kayak baru kemarin padahal rasanya tuh janji Juni, sekarang udah ketemu lagi bulan Juni. Ya makanya hari ini kita bacakan yuk cerita dari Tante Vina tentang kepergian anaknya pasca dia bercerai. Wah ini kisahnya nano-nano banget majikan. Maksudnya ada sedihnya tapi seram juga dan bikin kesel pula. Dan mungkin bisa relate dengan teman-teman yang sedang mempunyai hubungan berbeda keyakinan. Entah kalian masih pacaran atau sudah menikah atau bahkan sudah punya anak seperti Tante Vina ini. Namun seperti biasa kita udah izin sebelumnya ya ke Tante Vina ya. Dimana penyebutannya di sini mungkin nanti Babu akan langsung sebut nama biar lebih memudahkan ceritanya dari sudut pandangnya Tante Vina atau Vina gitu ngomongnya ya. Tante Vina acaranya yuk. Jadi Tante Vina ini katanya sempat menikah dengan suaminya pada saat itu bernama Steven. Yang mana dari awal memang sudah berbeda agama. Dimana kalau Tante Vina itu memang sudah dari lama memeluk agama Islam. Tapi kalau Steven ini bukan, yaitu beragama Kristen. Disclaimer aja, tapi di sini tidak ada maksud untuk menjelekkan agama apapun ya, karena konfliknya adalah lebih ke perdebatan ego masing-masing. Yang tadi tuh realitanya mungkin cukup relate dengan kehidupan banyak orang. Lanjut ya, pokoknya Tante Vina dan Steven ini tuh menikah kan, beda agama. Dan waktu itu sebenarnya ya mereka sih dapat restu aja dari kedua orang tuanya. Mengingat kedua orang tuanya pun cukup terbuka. Walaupun keluarga Vina ini sudah sempat menanyakan kayak apakah yakin untuk mengambil keputusan ini, karena pastinya kan tidak mudah tuh menikah dengan berbeda agama. Dan Vina bilangnya sih yakin. Karena satu sama lainnya cukup kuat ya pendiriannya, jadi tidak ada yang mau mengalah istilahnya dengan agamanya masing-masing. Apalagi dari kedua belah pihak, maksudnya dari pihak Vina ataupun Steven, masing-masing dari saudara mereka tuh juga ada yang menikah dengan beda agama dan baik-baik saja. Maksudnya tetap harmonis, langgeng dan sebagainya. Terlepas dari judgement orang-orang itu kan beda cerita ya. Karena di Indonesia namanya pernikahan beda agama itu kan masih belum dianggap dan dibilang tabu lah, banyak dan pro kontranya. Udah nih pernikahan berjalan lancar sampai mereka mempunyai anak pertama bernama Esther. Dan kemudian lahir juga lagi adiknya bernama Jenna. Pokoknya jaraknya tuh 5 tahun. Sehingga cerita, kehidupan mereka nih baik-baik saja walaupun namanya rumah tangga tuh ada pasang surutnya ya. Untuk masalah agama sedari kecil, baik Esther maupun Jenna itu suka ikut kedua orang tuanya. Jadi misalkan kalau Vina lagi sholat ya Esther sama Jenna suka ikut tuh diajarin belajar. Sedangkan kalau Steven lagi Natalan ya mereka juga ikut merayakan. Cuma memang di sini Steven itu tipe-tipe yang jarang ke gereja katanya. Istilahnya bukan Kristen yang taat banget lah. Atau KTP doang. Dan Vina juga sama waktu itu. Bukan Islam yang taat banget, sholatnya juga masih bolong-bolong. Dimana mereka sepakat untuk membiarkan anak-anak yang memilih agamanya nanti kalau mereka sudah dewasa. Mau tahu-tahu ntar anaknya tuh milih agama yang berbeda dengan agama dari kedua orang tuanya itu juga nggak apa-apa. Pokoknya dibebaskan saat ia bisa memilih. Namun sampai akhirnya Esther nih menginjak umur 17 tahun, berarti kan harus bikin KTP dong. Dan yang namanya KTP kan harus ada status agamanya apaan. Baru deh tuh, sebelum ini kan Vina sama Steven tidak pernah memikirkan masalah itu. Tahu-tahu kejadian berdebat deh. Karena diam-diam mungkin dari hati mereka nih tetap ada apa yang namanya ego, ingin membawa anak mereka nih mengikuti pilihan agama dari kedua belah pihak. Cukup ada bersih tegang tuh, tapi akhirnya sih bisa diselesaikan dengan kesepakatan kalau anak pertama Esther tuh akan mengikuti sang ayah yang berarti Kristen di KTP-nya. Nanti anak kedua Jenna tuh berarti ikut sang ibu yaitu Islam di KTP-nya. Win-win solution. Tapi di sini dengan konteks masih dengan kesepakatan yang di awal tadi, jikalau suatu hari nih sang anak ingin memeluk agama lain yang mereka yakini, Vina dan Steven sebagai orang tua nih nggak ada yang boleh ngelarang. Jadi intinya nih pembagian tadi hanya untuk status tulisan di KTP doang. Ya udah kan, sampai akhirnya namanya juga perjalanan hidup, ada titik ternyata di mana Vina ini kenal dengan lingkungan yang membimbingnya menjadi lebih Islami. Dan di situ dia ini seperti mendapatkan hidayah karena sering ikut kajian-kajian. Jadi ada perjalanan yang Vina sebut dia tuh hijrah, tapi ceritanya juga cukup panjang ya, nggak ujuk-ujuk tau-tau ke fase ini. Dimana ada fase dia merasa galau, ada masalah-masalah
eksternal dan internal, masalah keuangan, masalah kehidupan, banyak lah. Ya nggak mungkin semuanya diceritain kan, bisa-bisa jadi novel panjang banget. Intinya dari awalnya tuh Islam KTP, yang sholat aja bolong-bolong, tapi Vina akhirnya sedikit demi sedikit lebih belajar lagi tentang agamanya sendiri, hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhijab. Nah, di part ini ternyata Steven tidak setuju, karena dia nih mengaku lebih suka melihat Vina seperti sebelumnya, yang seperti Vina yang dia nikahi lah. Dengan rambut yang terlihat, Vina juga tipe-tipe perempuan yang cukup modern ya sebelumnya, dengan gaya berpakaian yang stylish lah, kayak cewek-cewek kaum urban. Tiba-tiba berubah banget kan berhijab dengan pakai baju-baju yang panjang tertutup gitu, yang tentunya langsung terlihat berbeda. Intinya tadi, Steven tidak suka dengan penampilan baru istrinya ini. Tapi balik lagi ya, berarti kan itu menyangkut selera pandang orang masing-masing, karena basicnya Steven kan agamanya memang berbeda. Namun Vina yang memang sudah mantap untuk berhijab, itu pelan-pelan memberikan pengertian kepada suaminya, dan memang sempat mencoba juga membujuk suaminya untuk memeluk Islam. Tapi di situ Steven malah tambah marah, karena menganggap Vina ini sudah berubah. Karena memang dari awal ada pembicaraan semacam agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya sejak saat itu Vina kayak udah nggak pernah membujuk Steven lagi, tapi dia tetap dengan penampilan barunya ini. Namun sepertinya dari POV-nya Steven nih, dia merasa Vina ini tuh bukan seperti Vina yang dia kenal di awal. Intinya Steven menganggap ya Vina telah berubah. Dari situ mereka sering ribut nih perihal penampilan Vina yang baru ini. Karena ada satu sisi juga di mana Vina ini punya pemikiran baru ya akan pernikahan yang beda agamanya itu takut menjadi dosa ya, dalam pemahaman yang lebih dia yakini pada saat itu. Sampai akhirnya mereka di titik memutuskan untuk berpisah. Yang tentunya hal ini membuat kedua anaknya sedih. Cuma ya akhirnya seperti itu memang jalan ceritanya. Dimana di sini Vina mau memberitahukan kalau pernikahan beda agama itu ternyata memang jalannya tidak mudah. Dan kebetulan nih singkat cerita, hak asuh itu jatuh ke tangan Vina. Karena anak-anak pun juga lebih memilih tinggal dengan ibu mereka. Cuma memang dari Vinanya sendiri ini tidak membatasi ya, kalau misalkan mantan suaminya tuh Steven mau bertemu, terserah bebas, nggak apa-apa. Intinya memang pada saat perceraian tuh ada ketegangan. Tapi Vina sama Steven tuh berusaha berpisah baik-baik demi anak-anak. Udah nih, akhirnya Vina balik tinggal dengan orang tua, di mana Esther dan Jenna ikut sama Vina kan. Sampai setelah si Esther ini lulus SMA, nggak tahu pertanda atau gimana ya, Vina pun juga kaget maksudnya, karena tahu-tahu si Esther minta diajarin pakai kerudung. Yang alasannya katanya dia melihat mamanya nih, maksudnya si Vina tuh memang lebih cantik sejak pakai kerudung. Jadi Esther mau nyoba. Dia bilang kayak capek ama nyatok rambutnya pagi gitu. Kalau pakai kerudung kan kayak langsung satset gitu kan, nggak usah ngurusin rambut. Ya Vina yang mendengar alasan begitu nggak mikir apa-apa. Macam kayak alasan anak remaja nggak sih? Mungkin mau coba-coba biar satset-satset segala macem. Dan mungkin juga si Esther nih ngeliat teman-temannya pakai kerudung, mamanya pakai kerudung, jadi pingin ikut gitu mau nyobain. Dan waktu itu memang juga Esther masih lepas pasang yang kerudungnya. Bener-bener kayak baru belajar nyobain aja gitu loh, kadang pakai, kadang enggak. Sampai nggak ada angin, nggak ada hujan, si Esther ini ngomong lagi kalau katanya dia sudah mau memilih untuk memeluk Islam saja. Tentunya Vina di situ antara kaget bercampur bahagia. Karena sebelumnya itu nggak ada omongan apa-apa dari Vina mengenai agama ke anak-anak. Soalnya kejadian ini tuh kayak baru beberapa bulan setelah Vina sama Steven tadi tuh resmi berpisah. Dan Vina juga sengaja nggak ngomongin masalah agama ke anak-anak ya, karena menganggap anak-anaknya masih sedih dengan perpisahan orang tuanya. Apalagi basic utama perpisahannya itu kan karena beda agama. Masa abis pisah gitu ujuk-ujuk tau-tau disuruh anaknya nih memeluk agama seperti ibunya gitu kan? Enggak ya, jadi nggak ada omongan sama sekali. Cuma memang sebelum dan pasca perpisahan tuh Vina lagi kenceng-kencengnya tuh selalu sholat malam, berdoa segala macam kan untuk meminta petunjuk sewaktu sebelum bercerai. Dan abis udah bercerai juga minta dikuatkan gitu kan, karena Vina bilang badai itu lagi menerpa hidupnya lah waktu itu. Nah setelah Esther ngomong kayak tadi, si Vina ini udah ngasih tahu Steven juga lewat chat kalau Esther bilang katanya dia mau masuk Islam. Tapi Steven malah menuduh Vina sudah mendoktrin anaknya nih segala macam gitulah, yang konteksnya tuh masih sensitif kan nih ngomongin agama. Dan posisinya juga memang Steven ini lagi di luar negeri, lagi di Australia karena memang lagi healing pasca bercerai itu. Ya bisa kan Steven pastinya juga cukup galau dan sedih. Namun di sisi lain Esther ini terus meminta untuk diislamkan gengs, karena katanya dia merasa masih belum mantap untuk pakai kerudung perkara belum resmi masuk Islam. Makanya dari kemarin masih lepas pasang. Vina udah sempat nanya kenapa kamu tahu-tahu berpikiran seperti ini gitu loh, kayak tiba-tiba banget. Tapi di situ Esther katanya cuma menjawab perkara mimpi. Dia tuh mimpi tapi nggak mau bilang mimpinya tuh seperti apa. Ya Vina juga menghargai keputusannya Esther ya, mungkin belum mau cerita gitu kan. Soalnya kan masalah seperti ini, masalah religi bener-bener antara hubungan manusia dengan Tuhan gitu, sangat private. Sampai ada satu waktu si Esther nih minta ikut si Vina waktu mau pergi ke kajian. Jadi minta
ikutlah sama mamanya. Dan di kajian itu, Esther bilang sendiri ke Ustadz yang lagi ngisi ceramah nih, kalau katanya dia mau masuk Islam. Yang akhirnya, di hari itu disaksikan para jemaat yang ada di sana pun, Esther dipandu tuh mengucapkan kalimat syahadat dan sah masuk Islam. Itu kajiannya hari Sabtu, gengs. Hari Selasanya tiba-tiba pas Vina mau bangunin Esther tuh pagi-pagi, Esther nggak bangun-bangun. Dan pas dicek ternyata, Esther sudah meninggal. Semuanya kaget. Benar-benar sebelumnya tuh tidak ada sakit atau apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Malam-malamnya tuh sebelum pagi ini, Esther sama adiknya Jenna itu masih nonton TV bareng, nonton drakor sampai jam 12. Kok pagi-paginya dibangunin udah tidak bernyawa. Namun di situ memang Esther terlihat kayak tenang banget, macam ya udah orang tidur gitu loh. Makanya kan di awal nggak tahu dikira masih tidur, dibangunin tapi nggak bangun-bangun. Stephen yang dikabari itu pastinya juga langsung shock dan meminta untuk menunggu dia pulang. Maksudnya jangan dimakamkan dulu. Stephen pokoknya langsung beli tiket tuh kan, tapi baru nyampenya mungkin minimal besok pagi. Nah itu kan Esther ketawanya pagi-pagi ya jam 7. Yang sebenarnya Pak Ustadz sudah menyarankan untuk dikubur setelah zuhur atau asar lah. Ya intinya lebih cepat lebih baik. Cuma di telepon nih Stephen mohon-mohon sampai marah-marah dibilang tunggu karena Stephen ingin melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dan Vina yang mengerti tentang hal itu karena Stephen ini kan itu juga bukan tipe-tipe ayah yang nggak tanggung jawab yang jahat gitu. Enggak, dia sayang sama Esther. Esther pun juga sebaliknya sayang. Ya perceraian mereka itu kan karena masalah beda prinsip tentang agama ya. Jadi nggak ada hubungannya sama anak-anak juga. Makanya akhirnya Vina mengiyakan untuk menunggu Stephen sampai datang. Ya udah malam itu pun diadakan tahlilan kan, dan keluarganya Vina ini tuh kan Islam, lingkungannya pun mayoritas juga sama dan gak ada apa-apa, lancar. Namun ternyata hari itu pun Stephen bisa datang tuh jam 10:30 malam setelah tahlilan berakhir. Sepertinya dia berburu-buru tuh langsung terbang dari Australia, siangnya tuh nyampe Jakarta, malam langsung pergi ke tempat Vina. Tangisan Stephen pun tumpah di sana karena belum ada ucapan perpisahan apapun ke anak pertamanya ini. Namun lagi-lagi di sini perdebatan terjadi karena untuk pemakaman besok nih, Stephen mengira Esther akan dimakamkan dengan cara Kristen, yaitu ya pakai peti mati segala macam ya. Namun Vina kan bilang kalau hari Sabtu kemarin Esther nih sudah masuk Islam. Yang sebelumnya Vina juga udah sempat ngomong kan di chat kan tentang permintaannya Esther itu ke Stephen. Cuma Stephen nggak percaya dan nggak terima juga. Dia tetap ngotot untuk memakamkan Esther nih dengan cara Kristen. Lagi-lagi disclaimer ya, semua ini memang karena dari awal tuh Stephen sama Vina kan berbeda kepercayaan. Bukan di sini siapa yang benar dan salah. Yang mana Stephen taunya Esther nih terakhir kali statusnya Kristen karena di KTP-nya masih tertulis agamanya Kristen, kan belum ganti KTP. Baru satu kemarin mualafnya meninggalnya hari Selasa. Wah rame deh tuh, dimana di depan Esther yang sudah tiada, Vina sama Stephen yang merupakan orang tuanya tuh berantem lagi, memperdebatkan cara penguburan untuk Esther. Sedih nggak guys? Makanya dari awal kita bilang ini ada sedihnya. Bayangin Esther udah nggak ada, tapi orang tuanya di sebelahnya ini masih ribut. Sampai besoknya yang sehabisnya setelah zuhur rencananya kan tadinya Esther mau dikuburkan, jadi ditunda lagi gengs. Karena Stephen ya bilang status KTP Esther ini masih Kristen, berarti harus dimakamkan sesuai agama Kristen. Walaupun ada saksi di hari Sabtu saat si Esther ini masuk Islam ya, namun secara KTP karena tulisannya jelas-jelas memang masih Kristen, susah. Ya sebab secara hukum negara statusnya berarti masih Kristen, belum tercatat Islam. Dan Esther jadinya mau dibawa paksa sama Stephen, tapi sempat ditahan-tahan lah sama keluarga Vina. Heboh pokoknya. Sampai tahu-tahu si Jenna teriak kayak, stop gitu. Mungkin dia pening yang ngelihat kehebohan mama papanya berantem begitu. Dan di situ si Jenna ngomong, lihat itu kakak Esther nangis. Jadi terlihat jasadnya Esther nih mengeluarkan air mata gengs, yang membuat semua orang langsung terdiam. Gak tahu bagaimana bisa ya, wajah Esther yang tadinya tampak tenang tuh dari kemarin semenjak ditemukan tidak bernyawa, tiba-tiba terlihat sedih. Auranya juga berbeda dan ada air mata menetes. Di situ Vina nih sebagai ibu hatinya hancur. Dia nggak ingin anaknya bersedih seperti itu yang mungkin semuanya karena perdebatan ini. Ditambah karena secara negara masih terdaftar Kristen tuh statusnya, jadi diputuskanlah akhirnya kalau Esther dimakamkan dengan cara Kristen, yaitu ya pakai peti dan di kuburan Kristen juga. Vina pokoknya pasrah, dia hanya meminta agar yang penting Esther dimakamkan hari itu juga karena ini udah jeda lebih dari sehari. Ya udah akhirnya sorenya nih menjelang maghrib Esther dikuburkan. Ya sebenarnya sama-sama dikuburkan ke tanah ya, namun prosesnya berbeda. Di situ Esther sudah didandanin cantik deh pokoknya. Namun malam harinya Vina nih mendengar ada suara Esther yang menangis. Awalnya Vina pikir dia hanya berhalusinasi aja karena kan baru kehilangan Esther. Tapi tiba-tiba Jana masuk ke kamarnya dan bilang kayak, "Mah, dengar gak ada suara kakak nangis?" Ya berarti bener kan, bukan cuma Vina doang yang denger nih. Cuma pas mereka ngecek ke kamarnya Esther, gak ada apa-apaan. Dan besoknya nih, saat keluarganya Vina masih mengadakan tahlilan untuk Esther, karena ya walaupun Esther dikuburkan dengan cara agama yang lain, tapi Vina yang tahu kalau anaknya sudah mualaf tetap berusaha lah mendoakan dengan acara tahlilan. Nah di tengah-tengah tahlilan nih, terdengar lagi ada suara Esther yang menangis. Dan yang dengar, semua orang di situ langsung pada kayak, astagfirullahaladzim, itu pada
Bingung kan itu suaranya dari mana, nyari sumber suaranya. Besokannya lagi di hari ketiga setelah si Esther dikuburkan, tiba-tiba Stephen datang menemui Vina. Wajahnya tampak kayak sedih dan kosong. Dia bilang kalau sudah 3 hari ini dia tuh dimimpikan oleh Vina yang menangis. Dan di mimpinya Stephen melihat Vina mengenakan hijab. Entah kenapa di situ Stephen melihat ekspresinya Vina juga sangat sedih walaupun nggak mengucapin apapun ya, cuma nangis doang. Sampai akhirnya Stephen nih sebagai ayah nih berpikir apakah itu pertanda kalau Vina sebenarnya ingin dikuburkan dengan cara Islam. Karena kan sebelumnya memang juga banyak saksi yang mengatakan kalau Vina ini sudah mualaf di hari Sabtu tuh atas kemauannya sendiri. Cuma karena egonya Stephen aja tuh atas dasar status di KTP, dia jadi memaksakan anaknya harus mengikuti agama yang dia yakini. Perkara Stephen juga merasa banyak kehilangan kendali, bisa dengan Vina dan anak-anaknya juga ikut Vina. Jadi dia ingin ada satu hal yang bisa dia atur lah. Tapi ternyata agama itu memang sangat personal dan tidak bisa dipaksakan. Di situ Stephen bilang nih, kalau malam ini dia akan masih memimpikan anaknya tersebut di mana Esther memakai hijab dan menangis, ya udah, aku akan mengizinkan untuk kuburannya dibongkar ulang dan dimakamkan dengan cara Islam. Ya pokoknya di hari ketiga itu akhirnya Stephen dan Vina ini bisa berbicara dengan hati ke hati tanpa adanya ketegangan lagi. Hingga malamnya nih di rumah Vina dan keluarganya itu, mereka udah nggak dengar suara tangisan dari Esther. Dan besoknya di hari keempat berarti Stephen datang lagi dengan bilang, silahkan kalian kuburkan ulang Esther dengan cara Islam. Karena ternyata kemarin malamnya nih, Stephen masih dimimpiin Esther dengan keadaannya tadi, pakai jilbab dan menangis. Akhirnya udah tuh langsung diurus hari itu juga. Jadi dari pagi makamnya dibongkar dan dikuburkan ulang dengan cara Islam. Jadi dipakai kain kafan, diazanin segala macam. Ya area pemakamannya memang berbeda juga karena kan sebelumnya itu di kuburan khusus Kristen ya, setelahnya dipindahkan ke TPU umum aja. Semuanya berjalan lancar, tidak ada ketegangan dan hanya kesedihan aja seperti pemakaman pada umumnya. Karena kan gimana pun juga mereka nih jadinya melihat jasad Esther lagi tuh waktu dikafanin. Dan malamnya tahlilan kembali diadakan tuh sampai jam 8 malam. Setelah selesai, Vina juga masih terbangun, dia sempat sholat malam juga. Tapi pas lagi berdoa tuh habis sholat, tiba-tiba dia mendengar ada suara teriakan dari Esther. Sampai Vina langsung kayak buyar tuh doanya. Dan dari jendela terlihat ada siluet yang berdiri di luar. Dan pas Vina buka korden, ternyata itu adalah sosok pocong yang membelakanginya, jadi menghadap ke belakang. Wajahnya nggak kelihatan, gengs. Dan dari arah berlawanan tuh tiba-tiba Jenna masuk ke kamar kayak, "Mah, tadi ada suara apaan?" Jadi Vina sempat noleh ke Jenna yang buka pintu kan tiba-tiba, tapi pas dia lihat lagi ke arah jendela, sosok pocong tadi tuh udah nggak ada. Jenna bilang kalau tadi dia dengar ada suara teriakan, yang mana Vina juga sama dengar juga. Tapi malam itu mereka belum tahu apa-apa. Cuma dari situ memang Vina nggak bisa tidur nih. Sampai menjelang azan subuh, tiba-tiba Vina mendengar ada suara anaknya Esther manggil-manggil. Ma, mama, mama. Vina langsung buru-buru tuh mencari sumber suara itu. Tapi dia nggak tahu sumber suaranya di mana. Pokoknya kayak menggema aja. Vina sampai nangis karena benar yakin itu suaranya Esther, tapi dia tidak bisa mencari sumber suaranya. Nah kebetulan ibunya Vina nih atau neneknya Esther itu bangun tuh karena siap-siap mau subuh. Dan beliau sepertinya mendengar suara Vina yang kayak menangis-nangis juga, nyari suara anaknya Esther itu kayak, "Iya nak, kenapa nak? Kamu di mana nak?" gitu loh. Ya akhirnya Vina ditenangkan oleh ibunya itu. Jadi Vina yang sudah menjadi seorang ibu ya, itu juga masih butuh pelukan oleh ibunya sendiri agar bisa tenang di situasi seperti itu. Karena Vina bilang kehilangan seorang anak itu benar-benar sebuah mimpi buruk untuk orang tua. Rasanya tuh benar-benar hancur, sedihnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi mendengar suara anaknya tiba-tiba memanggil-manggilnya seperti itu. Makanya pas di paginya, Vina langsung ke kuburannya Esther lagi untuk berdoa langsung di sana. Dan waktu itu Jenna juga ikut. Ya gimana pun juga satu keluarga ini kan masih dalam keadaan bersedih ya. Namun sepulang dari sana, Jenna ini tuh menjadi sangat murung. Dan tiba-tiba dia ngomong, "Aku mau ikut Kak Esther aja mah." Ya Vina kaget dong mendengar hal itu. Cuma Vina menganggap ini Jenna sedang sedih aja kali ya karena kehilangan kakaknya. Soalnya mereka memang berdua sangat dekat. Sampai di malam harinya lagi seperti biasa, Vina ini terbangun untuk sholat malam kan. Dan waktu lagi sholat, Vina ini mendengar adanya suara tangisan lagi sampai sholatnya jadi nggak khusyuk. Hingga dia udah selesai sholat nih, tangisannya masih terdengar. Namun kali ini tuh suaranya berbeda, gengs. Karena suaranya bukan kayak suara Esther, melainkan suara Jenna yang sedang menangis. Ya Vina nih yang masih pakai mukena tuh langsung pergi ke kamarnya Jenna untuk mengecek. Dan terlihat itu di kasur si Jenna lagi tiduran, memang sambil kayak nangis, badannya tuh menghadap ke kiri miring. Tapi sepertinya di situ Jenna nih lagi ngigok gitu, jadi dia belum bener-bener bangun, matanya soalnya masih merem. Yang mana Vina langsung tiduran di belakangnya sambil meluk tuh dari belakang dan mengusap rambut anaknya itu si Jenna nih lama-lama sampai Jenna ini mulai tenang dan kembali tertidur. Setelah dirasa Jenna udah nggak nangis lagi, pelan-pelan Vina ini bangun dan keluar dari kamar. Pas dia keluar kamar, dia pas-pasan sama ibunya yang baru bangun untuk sholat malam juga. Ibunya nanya ke Vina kayak, "Itu kok mukena kamu kotor banget?" Yang pas Vina lihat tuh, ternyata mukenanya kan dia pakai mukena warna putih. Itu udah penuh dengan bercak-bercak kayak kecoklatan gitu kayak dari tanah. Ya kaget dong Vina kan, kok bisa ada kayak banyak tanah seperti ini? Dan pas dia lihat telapak tangannya juga kotor coklat kayak
abis gali tanah gitu sampai ke kukunya. Padahal kan tadi dia abis nidurin Jenna. Vina langsung masuk lagi ke kamar Jenna dan terlihat Jennanya nggak ada di kasur, nggak ada siapa-siapa di kasur. Tapi di kasurnya sih bersih, nggak ada bekas apa-apaan. Ya bingung kan Vina, ini Jenna kemana? Yang ternyata Jenna ini lagi tidur di kamarnya Esther, gengs. Di situ Vina langsung nyuci mukenanya pakai mesin cuci. Malam itu juga maksudnya ya, sambil ngantuk-ngantuk tuh. Soalnya takut nodanya macet karena mukenanya kan warna putih. Dia nungguin cuciannya kan karena mau langsung dijemur. Duduk tuh di sebelah mesin cuci yang matanya sempet bentar udah ngantuk. Tau-tau ada suara langsung melek. Dan di depannya tuh kira-kira jarak cuma 3 meter berdiri pocong, gengs, dengan wajah Esther. Ya Vina terkejut. Dia sampai nampar-nampar pipinya mengira itu mimpi. Dan tiba-tiba mati lampu. Ibunya Vina tuh yang baru selesai sholat malam akhirnya ke depan tuh untuk nyalain saklar karena turun memang. Dibilang listriknya nggak kuat soalnya Vina ini nyalain mesin cuci, sementara AC-AC di kamarnya dia, kamar ibu bapaknya, kamar anaknya itu masih nyala. Ya biasalah ibunya kayak teriak-teriak tuh dari depan, nggak kuat nih listriknya, kamu nyuci jam segini AC-AC nggak dimatiin. Dan pas nyala, sosok pocong yang dilihat tadi tuh udah nggak ada. Vina hanya bisa duduk terdiam tuh melihat kejadian tadi. Nah di pagi harinya Jenna nih mendadak demam dan seperti lemas. Tapi yang membuat Vina tambah kepikiran adalah Steven tahu-tahu nelfon, dibilang katanya semalam dia didatangi Esther dengan penampakan dibalut kain putih alias ya pocongnya Esther. Lah kok sama, ada apa ini? Apakah ada kesalahan dalam menguburkan Esther yang kedua kalinya ini atau ya nggak tahu ada apa. Dan selain tadi info dari Steven yang katanya didatengin sama pocong Esther, hari itu juga ada warga yang bilang melihat pocong Esther. Jadi banyak nih yang ngelihat di malam tadi. Dimana si warga itu tuh semalam memang pulang lewat kuburan. Di samping kuburan itu soalnya memang ada jalan untuk motor. Nah di situ dia melihat pocong Esther sampai dia jatuh dari motor dan luka-luka. Rame lah warga sana tuh pas hari itu. Ya pada berspekulasi kalau jangan-jangan ada nggak beres nih dengan jasadnya Esther. Sampai ada yang nyeletuk kalau jangan-jangan ini semua karena Esther meninggal di hari Selasa. Yang kebetulan memang waktu itu adalah Selasa Kliwon. Yang katanya jika ada orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu arwahnya tuh ngajak-ngajak orang lain untuk ikut bersamanya. Vina sempat marah waktu ada warga yang bilang seperti itu ya. Karena masa iya nih anaknya Esther yang semasa hidupnya menjadi anak baik aja gitu kan dirumorkan nyari teman untuk meninggal. Tapi seakan-akan ya belum selesai tuh satu persatu hal yang lagi diributkan sama warga. Ibunya Vina tahu-tahu lari tuh manggil-manggil. Jadi waktu Vina lagi berdebat tuh ngomong sama warga tentang pocong Esther dan kematian di Selasa Kliwon, si ibu itu tuh panik tuh datang-datang bilang katanya bapak jatuh di kamar mandi. Jadi bapaknya Vina gengs jatuh di kamar mandi. Ya warga langsung bubar gitu kan rame-rame bantuin ke rumahnya Vina, tapi ternyata di situ bapak udah nggak selamat karena ya langsung meninggal di tempat. Di situ Vina lemes banget lah rasanya, nggak percaya. Belum kering kuburan anaknya sekarang ditambah dengan orang tuanya. Ya makin santar lah tuh omongan tetangga dengan hal kematiannya Esther di Selasa Kliwon yang ngajak orang. Dan siang itu juga udah langsung tuh mulai digali kuburan untuk bapak kan rencananya mau dikubur di samping Esther. Karena kebetulan masih ada lahan masih bisa jadi ya udah samping-sampingan. Tapi tiba-tiba tukang gali kuburnya nih heboh. Karena pas mereka lagi gali tuh di samping makamnya Esther yang masih tanah ya, belum dikeramik, belum diapa-apain kan masih baru. Nisannya aja juga masih pakai kayu guys, belum pakai batu. Nah tiba-tiba kuburannya Esther tuh ambles. Ya karena ambles dibenerin dong. Tapi dari situ nih para penggali kuburnya aja udah curiga kok bisa ambles seperti ini tumben-tumbennya padahal juga belum musim hujan. Yang nguburin itu kan juga soalnya mereka ya. Jadi tahu keadaan tanahnya seperti apa. Yang pas dilihat lagi ternyata pocongnya Esther nih sudah lepas di bagian kepalanya. Yang sepertinya ada yang mengambil tali pocongnya, geng. Rame lagi deh tuh. Jadi bener kayak tok ada aja tuh yang membuat warga-warga nih jadi kaget nih berita ini gitu nggak putus-putus. Nah di situ nih ada salah satu orang yang bilang kalau katanya di kampungnya dia tuh misalkan ada orang meninggal di hari Selasa Kliwon itu malah bagus. Jadi bukan yang tadi dibilang sama warga lain tuh dibilang ngajak-ngajak orang, enggak. Nah karena bagus katanya kalau di kampungnya itu biasanya kalau ada orang meninggal di Selasa Kliwon itu malah harus dijagain kuburannya selama 7 hari. Kenapa? Karena banyak orang-orang jahat yang memang ngincar tali pocong orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon untuk keperluan pribadinya dia yang berindikasi ke ilmu hitam ya buat pesugihan, buat media pelet, santet dan sebagainya. Yang mana berarti kemungkinannya sewaktu Esther akhirnya dikuburkan dengan cara Islam itu kan memang belum 7 hari. Ya mungkin di malamnya itu atau malam selanjutnya itu diambil tali pocongnya yang menyebabkan Esther gentayangan. Jadi ternyata sosok pocong Esther yang dilihat orang-orang itu bukan mau
ngajak sama dia untuk mati bersama gitu loh, melainkan mau ngasih tahu ada yang ngambil tali pocongnya. Jadi bapaknya Vina yang terjatuh di dalam kamar mandi akhirnya dianggap sebagai takdir aja, mengingat memang sudah tua, jadi tidak ada hubungannya dengan kematian Esther di Selasa Kliwon. Tapi kan selanjutnya pertanyaannya berarti siapa yang mengambil tali pocongnya Esther? Stephen nih sebagai ayah yang mendengar hal itu langsung marah besar. Maksudnya siapa yang berani-beraninya nih ngubek-ngubek kuburan anaknya? Yang mana memang kebetulan hari itu kan Stephen juga datang untuk melayat mantan mertuanya itu kan tujuannya. Tapi ternyata ada berita makamnya Esther ambles. Akhirnya Stephen tuh yang getol nyari tahu keliling tuh nanyain satu persatu ke warga-warga kira-kira siapa orang yang mencurigakan. Sampai ada satu nama nih mengerucut ke orang namanya Pak Thohir. Karena Pak Thohir ini tuh sering terlihat sama warga malam-malam lewat kuburan. Jadi si Pak Thohir ini tuh yang tadi ngaku-ngaku lihat pocongnya Esther malam-malam cerita gitu kan pulang lewat kuburan sampai dia jatuh tuh dari motor. Nah masalahnya warga ini nggak ada yang tahu kerjanya Pak Thohir tuh sebenarnya apa sih sampai sering pulang malam gitu kan, larut malam jam 12, jam 1, jam 2 dan ngelewatin kuburan. Ya sebenarnya emang bisa-bisa aja lewat situ ya karena toh memang ada jalur motornya lebih cepat juga. Namun warga di sana nggak ada yang berani kalau udah tengah malam begitu kan, mending muter dikit deh daripada harus lewat kuburan. Dan waktu Stephen ke rumahnya Pak Thohir, keadaannya si Pak Thohir ini masih sakit ya habis jatuh dari motor kemarin. Yang cocok loginya diduga nih, si Pak Thohir itu melihat sosok Esther karena ya mungkin Esther nih mau minta tali pocongnya kembali yang ada ya Pak Thohir. Soalnya selain keluarga nih, cuma Pak Thohir aja yang merupakan orang lain gitu kan yang ngeliat sosok pocong Esther juga. Tapi Pak Thohir nih malah marah waktu dia dituduh kalau dia yang ngambil tali pocongnya. Namun posisi Stephen pada saat itu juga kan gak kalah emosi ya, perihal dia juga sempat diliatin pocong anaknya tuh yang seakan-akan belum tenang. Yang ternyata karena ada yang ngambil tali pocongnya. Makanya dengan gelap mata Stephen langsung geledah tuh rumahnya Pak Thohir yang Pak Thohir lagi gak bisa ngelawan ya karena kakinya sakit, lagi rebahan aja tuh. Cuma di rumah itu ada istrinya, namun kan kekuatan perempuan berbeda dengan kekuatannya Stephen yang lagi emosi begitu. Sayangnya memang tidak ditemukan adanya tali pocong yang Stephen cari. Cuma banyak benda-benda aneh yang terdapat di rumahnya Pak Thohir ini, kayak ada cangkul, ada sekop, ada karung gitu, terus kayak ada buku-buku klinik. Namun karena tali pocongnya memang tidak ketemu, jadi nggak bisa main asal tuduh gitu aja, buktinya kurang kuat. Ya di tengah situasi itu ya, dimana keluarga berduka nih atas meninggalnya bapak dan geger juga dengan tali pocong Esther yang hilang, Ustadz yang membantu Esther masuk Islam kala itu yang waktu di kajian itu datang, yang tujuannya lagi-lagi ya memang mau ngeliat bapak kan mau didoain kayak Stephen nih di awal. Tapi begitu tahu masalah Esther ini, Ustadz nih bilang ke Vina dan Stephen untuk tidak usah meributkan tali pocong yang hilang. Toh tali pocong itu kan memang harus dilepas saat dikuburkan. Ya mungkin memang ada keresahan dari Esther sampai menampakkan dirinya, namun tugas kalian sebagai orang tua harus menenangkan anaknya nih dengan cara yang mendoakan. Dan akhirnya pada saat pemakaman bapak nih, yang prosesnya dimakamkan seperti biasa dengan Ustadz itu yang memimpin doa, setelahnya kuburan Esther juga dibetulin dan didoain. Namun di situ Ustadz juga mendoakan agar mendiang Esther ini bisa tenang dan orang yang mengambil tali pocongnya untuk niatan jahat ini akan mendapatkan balasannya. Ya udah setelah itu tahlilan di rumah ini kembali dilakukan untuk bapak dan Esther kali ini ya. Dan udah nggak ada hal-hal yang terjadi. Bahkan katanya sempat tuh di rumah tercium aroma melati yang harum banget. Sampai-sampai warga yang pada datang tahlilan itu terkejut, merasa kayak wah subhanallah gitu, bukannya takut ya, karena merasa di situ mereka nih bapak sama Esther berarti mungkin udah tenang, udah bahagia, karena aromanya tuh bener-bener harum enak gitu loh. Cuma setelahnya nih yang membuat warga nih jadinya resah, itu Pak Thohir tiba-tiba kayak orang stres. Dia suka marah-marah sendiri di jalan dan kayak ngajak ribut orang-orang tanpa alasan gitu loh. Jadi makin lama kayak makin kayak orang gila. Istrinya aja tuh sampai pergi ninggalin dia. Ya dari situ makanya banyak rumor yang beredar. Ada yang bilang kalau mungkin Pak Thohir nih stres karena ditinggal istri, tapi ada juga yang bilang kalau mungkin dia begitu tuh kena bala dari ilmu sesat yang memang dia pelajari. So itu majikan cerita dari Tante Vina yang cukup nano-nano kan? Yang awal mulanya tuh konflik hubungan beda agama, sampai akhirnya pisah, harus kehilangan anak. Dimana konflik beda agama di awal tadi kebawa lagi untuk memutuskan mengubur dengan cara apa. Terus Esther yang secara tiba-tiba mau belajar pakai kerudung, meminta juga menjadi mu'alaf. Entah itu memang sudah tahu akan ajalnya yang dekat atau gimana ya? Ya namanya kematian itu kan memang selalu menjadi misteri Tuhan habisnya, nggak ada yang tahu. Sampai dia dikubur sesuai agama ayahnya, tapi ternyata memang sepertinya Esther sendiri yang ingin dikuburkan secara Islam karena telah mu'alaf. Dibongkar lagi tuh kuburannya, dimakamkan ulang, tapi kok tau-tau pocongnya masih gentayangan ya, ternyata tali pocongnya diambil orang. Wah, makanya kurang nano-nano apa ini ceritanya. Walaupun sampai akhirnya nggak ketahuan ya siapa yang mengambil tali pocongnya Esther, apakah benar Pak Thohir sesuai kecurigaan dari para warga ataupun orang lain di luar lingkungan mereka, ya siapa tahu kan. Karena tadi dibilang kalau orang meninggal di malam Selasa Kliwon itu banyak yang ngincar tali pocongnya. Tapi terlepas dari semuanya ya, salut banget buat Tante Vina udah bisa melalui semua ini yang
yang pastinya berat banget. Makanya terima kasih sudah berbagi ceritanya. Dan buat para majikan semua juga terima kasih banyak udah pernah nonton. Yang mau kirim-kirim cerita bisa email ke di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe di bawah, minta tombol like-nya juga, dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku.